beberapa hal kan sudah dilakukan ya. Mungkin kalau teman-teman media mungkin sudah mengutip juga beberapa waktu yang lalu kan GSP ya, GSP antara kita dengan Amerika Serikat ya dalam konteks hubungan bilateral kan sudah dilanjutkan ya. Dan itu kan kita bisa lihat ada 3.000 tarif pos tarif itu kan dikenakan tarif yang flat ya, zero ya, yang sangat rendah ya. Dan itu berlaku untuk produk-produk Indonesia yang masuk ke sana ya. Dan saya pikir ini salah satu yang bisa juga diutamakan, dan juga bisa dilihat sebagai salah satu keberpihakan ya, atau mungkin keberlangsungan sebuah kemitraan yang baik antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Nah itu satu. Lalu kedua kan kita bisa melihat ada beberapa hal yang sudah dilakukan dalam perspektif ya hubungan bilateral seperti TIFA ya, Trade and Investment Framework Arrangement ya, yang itu juga sudah dilakukan berdasarkan catatan kami. Ini mengutamakan prinsip keberimbangan dan juga soal resiprokal antara hubungan investasi Indonesia dengan Amerika Serikat. Nah, ini kan sebuah pemahaman bahwa Indonesia dan Amerika Serikat itu menuju sebuah pemahaman yang sama ya terkait dengan investasi dan juga kerjasama strategis lainnya. Dan tentunya ini salah satu yang bisa dilihat ya sebagai sekali lagi bagian dari konteks hubungan bilateral ya yang memang sudah baik selama ini. Dan jangan lupa bahwa kita ke Amerika Serikat dagangnya kita surplus ya, artinya kita ekspor kita itu lebih besar ya dibandingkan dengan mereka. Nah, artinya ini yang semakin bisa dijadikan sebagai parameter ya bahwa Indonesia dan Amerika Serikat menuju sebuah hubungan bilateral yang lebih baik ya. Jadi intinya adalah perubahan administrasi dari Donald Trump ke Joe Biden dengan mengutamakan openness, interdependence ya, dan juga keterlibatan dan juga melibatkan negara-negara lain yang lebih komunikatif, mengedepankan dialog, cooperation, juga kerjasama. Itu semakin membuat sebetulnya peluang-peluang yang ada yang selama ini sudah ada menjadi semakin lebih terbuka dan tentunya akan semakin lebih beneficial. Dan jangan lupa bahwa hubungan bilateral itu kan didasari oleh sesuatu yang sifatnya resiprokal ya, yang saling menguntungkan, saling memberikan benefit ya, dan juga manfaat. Dan kita dalam posisi itu dan mereka juga dalam posisi itu, sehingga ini yang harus terus dipelihara dan di-maintain sehingga kedepannya akan menjadi lebih baik lagi. Baik, dengan kita sudah terjadi surplus bersama dengan Amerika Serikat, peluang yang masih dapat ditingkatkan di mana saja ini Pak Wamen? Apakah kita juga bisa berbicara mengenai ekspansi dari komoditas-komoditas Indonesia yang masih bisa dimaksimalkan untuk ekspor kita dengan surplus yang sudah terjadi tadi? Betul, jadi berdasarkan catatan yang atau data yang kami terima kan kita itu ada penekanan produk-produk yang potensial ya, seperti perhiasan, furniture ya, travel goods, elektronik dan produk kayu. Dan itu hampir semuanya mengalami kenaikan ya. Sebagai contoh perhiasan itu kita mengalami kenaikan 57% ya, senilai 614 juta US dollar ya. Lalu untuk furniture kita juga mengalami kenaikan senilai 155% ya, dengan angka 378 juta US dollar. Belum lagi soal produk kayu kita, itu juga mengalami kenaikan signifikan 79% dengan angka 263 juta US dollar. Nah, ini penekanan di 5 produk ini yang semakin juga menunjukkan bahwa produk-produk kita itu potensial dan juga strategis dan juga semakin meningkat ya, mengalami kenaikan di tengah hubungan yang baik yang sama ini sudah terjalin, apalagi dengan adanya kelanjutan GSP. Dan perlu saya sampaikan di sini, fasilitas GSP ini tidak semua dapat ya di negara-negara yang lain, tidak mendapatkan keuntungan ini, tidak mendapatkan benefit ini ya. Sebagai contoh, sebagaimana yang mungkin sudah pernah dikutip oleh beberapa media ya, untuk India, Turki itu mereka dicabut GSP-nya, bahkan untuk Thailand parsial dan seterusnya. Nah, artinya apa? Ini kan semakin meningkat, semakin memberikan improvement dan juga peningkatan untuk daya saing produk kita ya di Amerika Serikat ya. Dan belum lagi kalau kita lihat ada arah juga bahwa kita Indonesia dan juga Amerika Serikat sedang akan mencoba menggali potensi atau mengeksplor potensi ketika kerjasama bilateral yang lebih ekspansif dan lebih rigid dan lebih intensif lagi ya. Itu kita namakan LTD ya, Limited Trade Deal ya. Itu sedang kami kaji dan sedang kami godok dan sedang kami komunikasikan dan koordinasikan bersama dengan officials di sana. Dan beberapa waktu lalu juga Pak Menteri Perdagangan kan sudah melakukan kunjungan bilateral ke Amerika Serikat bertemu dengan USTR-nya dan beberapa pejabat di sana untuk memastikan ya bahwa kerjasama perdagangan yang selama ini sudah terjalin dengan baik itu akan lebih ditingkatkan seperti itu. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.